kabarnya hari ini? Ya, Miss Katy harap kalian tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan mulai lagi pelajaran agama kita di hari ini. Yuk semua ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini kami mau belajar bersama guru dan teman-teman kami. Berkatilah kami semua ya Bapak, agar kami mengerti akan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini Miss Katy akan cerita tentang Tuhan sanggup menolongmu. Miss Katy mau tanya, siapa di sini pernah ditolong? Wah, ada ya, Miss Katy juga pernah ditolong. Siapa di sini pernah menolong? Oh, bagus, pasti anak-anak juga pernah menolong orang lain. Iya, kalau teman terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menolongnya. Ketika teman kita lupa bawa pensil, lupa bawa penghapus, kalau kita punya dua, yuk kita tolong. Nah, ketika orang mendapatkan pertolongan, hatinya pasti sangat senang. Dan ketika kita dapat menolong orang lain, kita juga merasa sukacita. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Miss Katy juga mau cerita bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Masih ingatkah kamu bahwa minggu yang lalu bagaimana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir? Dan ketika itu Allah menyuruh hambanya, yaitu Nabi Musa, untuk pergi memberitakan firman Tuhan kepada Raja Firaun agar membebaskan bangsa Israel. Tapi Raja Firaun gak mau dengar, sehingga Tuhan memberikan 10 tulah atau 10 bencana bagi bangsa Mesir. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Dan yang ke-10 adalah kematian semua anak sulung. Setelah kematian anak sulung, baik anak Firaun sampai semua anak sulung daripada rakyat orang Mesir dan juga binatang ternak mereka yang semuanya sulung mati, Firaun mengalami ketakutan yang sangat besar. Lalu dia bilang kepada Musa, lihat, Musa, pergilah, bawalah bangsa itu keluar dari tanah Mesir ini. Biarlah mereka datang beribadah kepada Tuhanmu. Lalu Musa pun memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Lalu mereka pergi keluar dan lihat, waktu mereka dalam perjalanan ternyata mereka melewati namanya padang gurun. Nah, siapa anak-anak yang tahu padang gurun? Ada yang tahu ya, padang gurun itu adalah padang pasir. Di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mereka juga tidak ada di sana juga tidak ada danau air dan segalanya. Sana semua kering. Hanya terik matahari yang menemani mereka. Tapi meskipun begitu, disitulah Tuhan menunjukkan pertolongannya bagi bangsa Israel. Ketika siang hari, matahari begitu menyengat, ya. Pada saat itu Tuhan memberikan tiang awan sehingga menutupi sinar matahari secara langsung kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat berjalan dengan baik. Nah, pada malam hari, meskipun gelap gulita, tidak ada lampu di sana, tidak ada cahaya, tapi Tuhan memberikan tiang api untuk menolong bangsa Israel berjalan bersama dengan mereka. Nah, tiang awan dan tiang api menandakan tanda kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba Raja Firaun merasa, wah, kalau bangsa Israel pergi, siapa lagi yang kerja di tempatku, katanya. Lalu dia panggil semua pasukannya dan mereka mengejar bangsa Israel. Tapi lihat, waktu mereka mengejar bangsa Israel juga melihat bahwa sudah ada pasukan kereta kudanya Firaun di
belakang mereka, mereka sangat ketakutan. Sementara di depan mereka ada laut mati. Wah, mereka sangat ketakutan. Bagaimana ini Bapak Musa, Nabi Musa? Nanti jangan sampai kita keluar dari tanah Mesir ternyata kita mati. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu ke atas, maka aku akan menunjukkan caraku yang ajaib untuk menolong bangsaku. Dan ketika Musa mengangkat tangannya dan dia mengarahkan tongkatnya ke air, laut mati. Pada saat itu laut itu terbelah menjadi dua. Nah, harusnya mereka tidak punya jalan keluar, tapi akhirnya dengan terbelahnya laut mati itu, mereka dapat berjalan di sana dengan bebas. Tanahnya kering. Tuhan menyertai mereka. Ketika mereka berjalan, ternyata Firaun bersama dengan prajuritnya, mereka juga sudah ada di dalam laut mati tersebut. Tapi bangsa Israel sampai di seberang lautan, dan Tuhan menyuruh untuk Musa kembali mengangkat tongkatnya, dan Musa mengikuti perintah Tuhan. Ketika dia menutup lagi tangannya ke arah laut mati itu pun tertutup. Dan lihat, bangsa Mesir yang di dalam itu melihat hal itu, mereka mau kembali lagi balik ke tempat mereka, tapi ternyata tidak bisa. Air sudah menutupi mereka dan mereka pun dibawa oleh arus air. Nah, disitulah bangsa Israel melihat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka bersuka cita karena Tuhan menolong mereka. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, kita harus bersyukur kalau sampai hari ini, ya, walaupun ada hujan, ada panas, itulah bukti adanya Tuhan dalam hidup kita. Maka kita perlu bersyukur dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sebagaimana tadi bangsa Israel tadi kan, mereka ditolong oleh Tuhan waktu panas, ada tiang awan yang melindungi mereka. Waktu malam ada tiang api yang memberikan mereka cahaya sehingga mereka dapat berjalan, mereka tidak kedinginan, ya. Dan juga ketika mereka diperhadapkan dengan laut mati dan pasukan daripada Firaun, Tuhan membelah laut mati menjadi dua dan mereka bisa melewati itu dalam pertolongan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dulu dapat melakukan hal itu, sekarang pun Dia dapat melakukannya. Anak-anak, Tuhan kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Kalau Dia dulu sanggup menolong bangsa Israel, sekarang pun Dia sanggup menolong kamu. Kalau seandainya kamu takut, jangan takut, karena ada Tuhan yang menolong kita. Kalau kamu susah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah, yuk jangan lupa setiap kali mau belajar berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberkati kamu ketika kamu belajar. Maka kamu akan bisa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketiga yang kita perlu pelajari dari hal ini adalah Tuhan menginginkan kita mau taat kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dan Musa tadi, ya. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya, dan Musa mengikuti kata Tuhan. Nah, anak-anak, walaupun kita masih kecil, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan bilang bahwa kita harus mengasihi orang lain, kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan juga mau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Yuk, jangan lupa selalu berdoa. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau belajar berdoa, udah selesai belajar juga berdoa, keluar dari rumah berdoa, sampai ke rumah berdoa. Kalau papa mama sakit, kalau kamu sakit juga jangan lupa berdoa. Terus kalau kamu sudah bisa baca Alkitab, yuk baca Alkitab, renungan bersama keluarga. Kalau misalnya kamu belum bisa membaca, yuk ajak papa dan mama untuk membacakannya bagimu. Lalu jangan lupa setiap hari Minggu untuk pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan.
anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Dengan begitu kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menjadi anak-anaknya, anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang taat kepada orang tua, anak-anak yang berprestasi, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Miss Katie percaya bahwa anak-anak sekalian akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.